Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Biarlah saat ini kita boleh datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur dan semangat kita. Karena kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, yang setia. Oleh sebab itu biarlah kita mencintai Dia lebih dari segalanya. Katakan, Bapakku yang kucinta, Kau segalanya bagiku. Bapakku yang kucinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikanmu selamanya. Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikanmu selamanya. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikanmu selamanya. Sekali lagi katakan, Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikanmu selamanya. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Kau sungguh
kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih buat segala kesetiaan-Mu, kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang Engkau limpahkan bagi setiap kami. Kalau kami ada semua karena kemurahan Tuhan. Sebab itu biarlah kesempatan yang ada kami pakai untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Kami memuji menyembah Engkau dan kami percaya di tengah-tengah pujian ada kuasa Tuhan, ada hadirat Tuhan yang membawa kami kepada kemenangan. Untuk kami terus Tuhan boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Katakan Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, tulus sekarang dan selamanya dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, tulus sekarang dan selamanya dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, tulus sekarang dan selamanya dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Katakan, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk Tuhan berfirman. Ku yakin saat Kau berfirman, ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku
hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, oh ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan oh, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ya Rabaya, haleluya. Terima kasih Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Engkau tak ada yang mustahil. Bagi orang-orang yang percaya kepadamu tak ada yang mustahil. Yesus, terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak Surgawi. Saat ini kami boleh kembali datang untuk memuji dan membesarkan nama-Mu, untuk mendengarkan sebahagian firman-Mu, untuk beribadah memuji Engkau. Terima kasih, biarlah kiranya dari permulaan, pertengahan sampai selesainya Engkau menyertai kami sekalian. Terima kasih, Roh Kudus akan memimpin kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudaraku. Selamat berjumpa kembali di dalam Tuhan.
di dalam tahun yang baru ini. Syukur kepada Tuhan, kita masih bisa masuk tahun 2021 ini dengan selamat. Terima kasih juga kepada Tuhan dan juga kepada Bapak Ibu Gembala yang mempercayakan pelayanan firman Tuhan ini kepada saya. Firman-Nya, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji nama Tuhan, biarlah ayat ini sebagai ayat permulaan boleh menguatkan kita sekalian di tengah-tengah saat-saat seperti ini, bahwa rancangan Tuhan itu indah bagi kita. Setiap mau memasuki tahun yang baru, kita pasti membuat resolusi. Apa itu resolusi? Resolusi yaitu keputusan, ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau melakukan tindakan. Jadi lebih daripada sekedar perencanaan. Dan tema pada pagi hari ini adalah resolusi tahun 2021. Mungkin tahun-tahun yang lalu resolusi yang sudah kita buat bisa gagal. Mengapa? Penyebabnya antara lain tidak konsisten, cepat putus asa, kurangnya penguasaan diri, dan tidak mau berubah dari sifat-sifat lama yang jelek, saudara. Kita lihat pertumbuhan sebuah pohon. Ketika pohon itu masih kecil, mudah sekali dicabut, bukan? Tetapi setelah bertambah besar, sulit sekali untuk dicabut. Karena apa? Karena akarnya sudah dalam dan kuat. Demikian juga kebiasaan atau karakter jelek yang sudah mendarah daging sulit diubahkan. Perlu pertolongan Roh Kudus dan kemauan kuat untuk mengubahkannya. Ada 3 hal yang dapat membantu kita membuat resolusi tahun 2021 ini. Pertama, berpusat pada Yesus. Kedua, realistis dan terukur. Ketiga, mengandalkan Tuhan. Berpusat kepada Yesus di dalam Amsal 3 ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kedua, realistis dan terukur. Rencanakan hal-hal yang bisa dijangkau, yang tidak terlalu sulit, tidak terlalu berat. Contohnya, berdoa. Mungkin yang lalu kita biasa berdoa 5 menit. Nah sekarang kita buat resolusi, aku mau berdoa lebih lagi. Jangan kita langsung, aku mau berdoa untuk 1 jam. Terlalu berat bagi kita. Buatlah tahapan demi tahapan meningkat. 5 menit, 10 menit, 15 menit kalau sudah terbiasa bisa 1 jam dan sebagainya. Kemudian contoh lagi di dalam hal membaca Alkitab. Dari 1 pasal kita meningkat 2 pasal dan seterusnya. Jangan langsung kita akan memborong 5 pasal sekaligus. Terlalu berat bagi kita dan kita menjadi putus asa. Kemudian juga di dalam ibadah. Saat ini ibadah adalah ibadah online. Dan Bapak Gembala tadi mengatakan bahwa ibadah online dimulai dari jam 7 pagi. Supaya bisa tidak terlalu bentrok dengan anak-anak sekolah minggu ya. Nah waktu ibadah online ini pun kita harus setia. Kita punya realistis yang setia. Ibadah kita setia. Pukul 7
sudah siap kita untuk ibadah. Walaupun secara online, jangan ditunda-tunda. Mungkin kita mengatakan, nanti juga sama, besok bisa. Jangan. Tuhan melihat kesetiaan kita dalam hal kecil. Dan lain-lain. Nomor 3, kita akan mengandalkan Tuhan. Karena Dia sanggup menolong menyelesaikan apa yang sudah kita mulai bersama Dia. Saudaraku yang terkasih, itu tadi resolusi yang dapat menolong kita dalam 3 hal ini. Untuk kita membuat resolusi yang baik. Namun tidak demikian saudaraku, bukan hanya resolusi yang baik. Tapi harus resolusi itu digenapi, diamalkan. Sehingga boleh menjadi resolusi yang berhasil. Yang membuat kita ini bisa makin baik, makin bertumbuh. Ada sebuah cerita mengenai seorang ibu yang berbagi kebahagiaan. Ibu ini mempunyai anak yang sudah dipanggil Tuhan meninggal. Ibu ini terus meratapi kepergian anaknya. Sehingga berapa waktu tertentu, 2 minggu sekali dia mengirim uang diberikan kepada penjaga makam untuk apa? Untuk dibelikan seutas atau setangkai bunga supaya ditaruh di makam pusara anaknya. Kemudian berapa waktu ibu itu datang kepada bapak ini. Dan ibu itu duduk di mobil, dia hanya membuka jendela. Kuyu, lemah. Dan dia mengatakan, terima kasih ya Pak. Engkau sudah melakukan apa yang saya percayakan untuk membeli bunga dan ditaruh di usara anak saya. Tetapi apa jawab dari penjaga makam itu? Memang betul ya Bu, saya ini menerima uang itu tetapi tidak saya taruh di makam, di pusara anak ibu. Saya membelikan bunga, saya bagikan kepada orang yang hidup Bu. Karena ibu tahu kalau orang itu sudah meninggal tidak bisa menikmati harumnya bunga. Tidak bisa menikmati keindahan bunga. Jadi saya berikan kepada orang yang susah. Mungkin orang yang sakit dan mereka bersuka cita. Dan kemudian ibu itu terdiam dan dia pergi. Selang berapa lama lagi suatu hari setelah 3 bulan. Ibu itu datang lagi mengunjungi penjaga makam. Tetapi sekarang beda sekali. Bapak tahu saya yang 3 bulan lalu ke sini. Mungkin penjaga makam itu agak terkejut ya. Saya adalah ibu itu Pak yang sering memberikan kepada Bapak, mengirimkan uang. Tapi saya sekarang berubah, terima kasih ya Pak. Karena Bapak sudah memberikan kepada saya masukan. Sehingga saya berubah, tidak lagi meratapi anak saya yang sudah meninggal. Sehingga membuat saya putus asa. Dan badan saya ini makin hari makin lesu, makin sakit dan sebagainya. Tetapi sejak itu Pak, saya membelikan bunga-bunga. Saya kirim ke rumah sakit. Saya kirim ke panti jompo. Ke orang-orang lain. Dan mereka yang menerima penuh sukacita. Mereka yang menerima bahagia. Dengan itu saya pun bahagia. Dengan menolong orang lain, kita sedang menolong diri sendiri. Dan sejak saat itu ibu itu berkata, saya berangsur-angsur membaik. Sehingga dokter yang melayani saya, dia mengatakan, ibu ini kok bisa sembuh ya? Obat apa? Tidak ada lain. Hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Amin ya saudara. Jadi ibu ini kesehatannya sudah berubah. Membaik, sembuh, sehat. Berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Itulah dia mengatakan adalah obat yang memulihkan. Bukankah firman Tuhan mengatakan lebih berbahagia orang yang memberi daripada yang menerima? Juga dikatakan bahwa Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Maka dari cerita ini kita mengambil satu kesimpulan intisarinya.
bahwa kita di dalam tahun 2021 ini, setelah kita membuat rencana kita jangan hanya diam saja, tetapi kita melaksanakan itu dengan sungguh-sungguh. Tidak sekedar membuat resolusi yang baik, tetapi kita mengamalkan, kita melakukannya sehingga kita bisa lebih baik, kita bisa lebih dekat kepada Tuhan, kita bisa lebih menjadi berkat, kita lebih suka memberi, minimal memberi senyuman kepada orang lain. Kita lebih menghargai orang lain karena kita harus tahu bahwa semua orang punya harga diri. Puji nama Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan yang sudah disampaikan ini boleh memberi masukan kepada kita, arahan untuk tahun 2021 ini. Kita membuat resolusi yang berkenan kepada Tuhan. Resolusi yang berpusat pada Yesus. Resolusi yang realistis, tidak terlalu memaksakan kehendak, tidak terlalu berat untuk kita lakukan. Dan resolusi mengandalkan Tuhan. Puji nama Tuhan, biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita. Kita amalkan dan kita akan lihat hasilnya. Kita akan penuh sukacita, gembira, dan dari dalam diri kita ini akan keluar memancar aura yang luar biasa. Orang di sekitar kita pun akan terpengaruh oleh karenanya. Semuanya menjadi indah. Hidup kita sehat, bahagia, penuh sukacita. Luar biasa. Puji nama Tuhan. Mari saudaraku, kita sekarang akan menyanyikan pujian. Semua baik. Kita nyanyikan pujian ini sambil kita merenungkan kembali firman Tuhan. Dan kita mempunyai niatan untuk kita melakukan resolusi-resolusi yang berkenan kepada Tuhan dan yang terlaksana dalam hidup kita. Sehingga benar-benar kita semua jemaat Batu Karang ini walaupun ada COVID-19 sehingga kita tidak bisa kemana-mana, tidak bisa ibadah tatap muka, tapi kita tetap di rumah kita. Kita bersukacita di dalam Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Luar biasa. Dalam rencanamu Tuhan, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Puji nama Tuhan. Selesainya kami mendengarkan firman Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus turut bekerja
Untuk setiap firman Tuhan, kata per kata, masuk dalam setiap hati kami. Dan boleh mengubahkan kehidupan kami. Sehingga di dalam tahun 2021 ini kami sekalian hidup di dalam perkenan Allah. Kami boleh membuat resolusi yang berkenan kepada Tuhan. Dan bukan hanya membuat resolusi, tetapi juga Tuhan, semua perencanaan yang ada itu kami lakukan di dalam kehidupan ini. Sehingga kami boleh berbahagia oleh karenanya. Dan kami boleh menjadi lebih indah di dalam Tuhan. Kami boleh lebih dekat kepadamu. Kami boleh lebih lagi Tuhan baik. Kami boleh lebih menjadi berkat. Kami boleh lebih suka memberi. Minimal senyuman kami kepada orang-orang yang membutuhkan. Kami boleh lebih menghargai orang lain. Karena kami tahu bahwa semua orang itu punya harga diri. Terima kasih Bapa, biarlah kiranya firman-Mu ini boleh berkenan supaya dapat memperbaiki kehidupan kami. Yang lama boleh kembali menjadi baru. Yang sulit diubahkan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Roh Kudus akan turut bekerja. Dan kami sekalian dengan penuh semangat memasuki tahun baru 2021 ini. Karena percaya dan yakin bahwa Engkau beserta kami. Bahwa Engkau akan membuat kepada kami masa depan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Bapa. Dan sekarang saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan menyelesaikan ibadah ini. Biarlah kiranya berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan saudara-saudara. Di dalam pekerjaan saudara, Tuhan memberkati. Jika ada yang sakit, Tuhan menyembuhkan. Jika ada yang dalam kesusahan, Tuhan akan hiburkan. Jika ada dalam masalah, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Dan banyak hal lagi. Biarlah kami boleh lebih dekat kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Biarlah kiranya Engkau memberkati dari minggu ke minggu Tuhan, bulan ke bulan di dalam tahun ini kepada semua. Engkau akan menolak segala mara bahaya itu. Segala sakit penyakit itu dijauhkan daripada anak-anak-Mu. Engkau menjaga kami dari segala kecelakaan. Bahkan Engkau menjaga keluar masuk kami senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Biarlah kiranya nama Tuhan dipermuliakan dan saudara semua diberkati Tuhan melimpah. Baik saudara, keluarga, anak-anak, pekerjaan, semuanya melimpah di dalam Tuhan. Terima kasih, terimalah kiranya berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kita semua. Haleluya. Amin.